Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan deh skenario ini. Anda lagi sibuk ngebangun sistem helpdesk buat sebuah perusahaan besar. Karyawan lapor masalah, teknisi langsung respons, semuanya kelihatan lancar jaya. Tapi tiba-tiba, ada bencana data. Seorang staf dari Departemen Marketing, entah gimana, tiba-tiba bisa ngelihat titik keluhan rahasia dari Departemen HR. Penyebabnya cuma gara-gara satu baris kode database yang lolos dari pengujian. Mengerikan banget kan? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis modul perancangan basis data. Kita akan belajar persis gimana sih cara merancang, menjalankan, dan mendokumentasikan pengujian query SQL supaya mimpi buruk soal data bocor tadi nggak pernah kejadian di sistem yang Anda buat. Peta perjalanan kita hari ini cukup padat, tapi seru. Kita bakal lewatin 6 poin utama. Pertama, mengapa perlu menguji query? Kedua, jenis-jenis pengujian SQL. Ketiga, tahapan pengujian sistematis. Keempat, mengoptimalkan performa query. Kelima, dokumentasi pengujian. Dan terakhir yang keenam, kesalahan umum pada query SQL. Oke, ayo kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, mengapa perlu menguji query? Intinya di sini adalah mencegah bencana data di dunia nyata. Jadi, tujuan utama kita ngetes query itu bukan cuma sekedar bilang, yang penting aplikasinya jalan. Nggak gitu. Kita harus mastiin datanya benar dan lengkap. Tapi, yang paling krusial nih, perhatikan poin keamanan akses data. Balik ke cerita helpdesk di awal tadi ya, query yang nggak dites benar-benar bisa jadi buta sama hak akses. Ujung-ujungnya, tiket rahasia Departemen A bocor ke Departemen B. Nggak mau kan itu terjadi? Selain itu, pengujian juga mastiin query kita tuh kerjanya efisien dan gampang dirawat buat ke depannya. Lanjut ke bagian 2, jenis-jenis pengujian SQL. Di sini kita bakal lihat bahwa pengujian itu jauh lebih luas dari sekedar akurasi dasar. Pernah gak sih Anda nyari sesuatu di sebuah aplikasi, terus yang muncul cuma layar putih kosong, blank, atau yang lebih parah, malah muncul deretan teks error yang bikin pusing 7 keliling. Nah, itulah yang terjadi kalau developer ngelewatin yang namanya pengujian kondisi kosong. Menariknya, tes yang satu ini tuh bener-bener demi kenyamanan pengguna. Sistem harus dites supaya kalau data tiketnya memang nggak ada, dia bisa merespon dengan anggun. Cukup kasih teks yang jelas misalnya, tidak ada data tiket yang ditemukan. Sesederhana itu, tapi dampaknya besar. Terus, mari kita lihat masalah klasik waktu kita pakai klausa join. Kalau kita asal aja ngegabungin tabel tiket sama tabel komentar tanpa mikir panjang, siap-siap aja berantakan. Bayangin satu tiket punya 10 komentar, nah tiket itu bisa-bisa muncul 10 kali di hasil pencarian. Ini kan bikin data duplikat yang pastinya bakal ngacoin tampilan antarmuka. Makanya, lewat pengujian kita bisa nangkep masalah ini dan langsung nyisipin kata kunci distinct. Solusi simpel ini bakal mastiin sistem cuma narik daftar tiket yang unik-unik aja. Tentu aja pengujian kita nggak berhenti di situ. Kita juga harus ngetes filter dan pencarian. Mastiin pencarian kata kunci pakai klausa like itu jalannya akurat. Agregasi data juga wajib dites ya, supaya fungsi kayak count atau group by ngitung total tiket dengan tepat, nggak meleset. Dan yang paling penting, hak akses data. Kita harus mastiin filter parameter kayak created_by beneran aktif. Jadi user biasa ya cuma bisa lihat tiket bikinannya sendiri, sementara si admin baru deh bisa lihat semuanya. Masuk ke bagian 3, tahapan pengujian sistematis. Waktunya kita pakai topi detektif. Nah, ini dia jantung dari seluruh prosesnya. Ada 6 langkah berurutan. Pertama banget, pahamin dulu sebenarnya sistem ini butuhnya apa. Kedua, siapin data uji atau dummy data. Ketiga, kita rancang nih skenario pengujiannya. Keempat, baru deh kita gas eksekusi query-nya di database. Kelima, layaknya seorang detektif, kita bandingin hasil yang keluar dari database sama hasil yang udah kita ekspektasikan dari awal. Kalau ternyata beda, masuk langkah keenam, langsung analisis dan perbaiki query tersebut saat itu juga. Biar nggak cuma ngebayangin teori, yuk kita lihat contoh real skenario pengujian dari modul helpdesk kita. Fokus ke baris pertama, kode uji TC01. Skenarionya kita mau cari tiket yang statusnya open khusus buat Departemen IT. Kondisinya jelas dong, status sama dengan open, Departemen ID sama dengan 1. Hasil yang kita harapkan cuma tiket ID 1 dan 4 yang boleh tampil. Nah, kalau pas dijalankan ternyata tiket ID 5 ikutan nonggol, boom, kita langsung tahu ada filter yang bocor. Dan untungnya kita bisa langsung perbaiki sebelum sistemnya beneran dirilis ke publik. Lanjut ke bagian 4, mengoptimalkan performa query. Sekarang kita ngomongin soal kecepatan dan efisiensi. Saya mau lempar pertanyaan ini buat Anda semua. Apakah sekedar benar itu udah cukup?
Coba bayangin, query Anda bisa narik data yang 100% tepat, tapi butuh waktu 10 menit buat loading halamannya. Terus apa gunanya query yang benar kalau ternyata dia bikin server ngos-ngosan dan akhirnya down waktu diakses ribuan user barengan? Untuk ngatasin masalah itu, kita butuh semacam kacamata X-ray buat database. Kenali nih perintah explain. Cukup tambahin kata explain aja di depan query select Anda di MySQL atau MariaDB, dan database bakal langsung ngebocorin rahasia dapur mereka. Dia bakal ngasih tahu Anda persis berapa banyak baris yang harus dibaca, gimana tipe aksesnya, dan apakah dia kerja cerdas pakai indeks, atau malah terpaksa ngecek seluruh isi tabel satu persatu secara membabi buta. Ini contoh nyata gimana performa bisa hancur lebur cuma karena hal kecil. Misal, kita mau nyari tiket tahun 2026. Kalau kita pakai fungsi year pada kolom tanggal, secara kasat mata emang kelihatannya rapi banget. Tapi secara teknis, membungkus nama kolom pakai fungsi itu justru bakal merusak efisiensi indeks. Database jadi terpaksa kerja paksa baca data satu persatu. Sekarang bandingin kalau kita pakai logika rentang tanggal. Lebih besar sama dengan 1 Januari 2026 dan kurang dari 1 Januari 2027. Pendekatan ini bikin indeks bekerja super sempurna dan pencarian data Anda bakal secepat kilat. Kita di bagian 5 sekarang, dokumentasi pengujian query. Waktunya meninggalkan jejak yang jelas. Kenapa sih kita harus rajin nyatat hasil pengujian ke log yang rapih? Ya ini soal komunikasi tim dan akuntabilitas. Coba perhatikan kolom status di tabel ini. Di pengujian TC Soln 1, hasil aktualnya sama persis kayak yang kita harapkan, makanya statusnya lulus. Tapi lihat yang di bawahnya, ada skenario yang gagal. Dokumentasi kayak gini langsung ngasih tahu kita inti masalahnya. Oh, ternyata filternya bocor. Kalau kita nggak punya log terstruktur kayak gini, nyari error di sistem yang gede itu bakal berasa kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Bikin capek doang. Sampailah kita di bagian ke-6, kesalahan umum query SQL. Ini adalah jebakan-jebakan yang sering banget bikin developer tersandung. Jebakan nomor 1, ketukar antara and sama or. Kedengarannya sepele kan? Tapi bayangin, kalau query ditulis pakai or cuma buat nyari tiket helpdesk departemen IT yang berstatus open, bukannya dapat tiket yang benar, query itu malah tanpa sengaja narik semua tiket open dari seluruh penjuru perusahaan plus semua tiket IT dari zaman kapan tahu yang udah ditutup. Kebocoran datanya masif banget. Solusi amannya jelas, pastikan selalu pakai and kalau kita butuh dua syarat itu mutlak terpenuhi barengan. Jebakan berikutnya, ini nih kebiasaan buruk yang sering dipakai. Pakai select bintang buat ngambil semua kolom sekaligus. Buat yang baru belajar, ini emang kerasa kayak jalan pintas yang asik. Tapi narik semua kolom dari database, termasuk tumpukan data sensitif yang sama sekali nggak Anda butuhin, itu pemborosan memori server yang parah dan bikin celah keamanan. Jadi biasakan diri Anda dari sekarang buat nyebutin spesifik nama kolom yang memang mau dipakai dan selalu kunci datanya pakai klausa where. Mari kita kunci prinsip-prinsip ini. Jangan pernah biarin logika and or tertukar. Selalu teliti batasi hak akses supaya data nggak bocor kemana-mana. Pantau terus operasi join biar hasilnya nggak dibanjiri data duplikat. Tambahin order by kalau urutan data itu emang penting buat kenyamanan user. Dan yang pasti, stop kebiasaan manja pakai select bintang. Simpan baik-baik daftar ini di memori Anda ya. Nah, kita udah bongkar anatomi dari pengujian query SQL hari ini. Mulai dari bikin skenario pengujian, intip rahasia performa pakai explain, sampai gimana caranya menghindarin jebakan-jebakan umum tadi. Sekarang, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Coba pikir-pikir, bisakah barisan query di aplikasi yang lagi Anda kerjakan sekarang ini lolos kalau dites pakai 6 langkah pengujian sistematis tadi? Kalau Anda mulai ngerasa ragu, nah ini saat yang paling tepat buat buka lagi kode Anda, cek dokumentasinya, dan mulai menguji. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah materi ini, dan selamat mengoptimalkan database Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.